Percakapan singkat dengan Dr. Thompson, seorang spesialis geriatri berusia 78 tahun dengan pengalaman puluhan tahun menangani kesehatan lansia, telah mengubah cara pandang saya tentang rutinitas kebersihan tubuh. Bertahun-tahun mengamati dan merawat orang lanjut usia telah memberinya wawasan berharga tentang kebiasaan sederhana yang memiliki dampak luar biasa pada kesehatan jangka panjang. Ternyata, beberapa bagian tubuh yang sering kita abaikan sebenarnya memainkan peran penting dalam menjaga kesehatan kita secara keseluruhan. Fokus pada kebersihan bagian-bagian tersebut dapat membantu kita hidup lebih lama dan lebih berkualitas. Yang paling mengejutkan adalah adanya bagian tubuh yang kita gunakan setiap hari, namun 87% orang bahkan tidak membersihkannya dengan benar atau sama sekali mengabaikannya. Sebelum kita mulai membahas kelima bagian tubuh penting ini, saya ingin tahu bagaimana rutinitas kebersihan harian Anda? Apakah ada bagian tubuh yang Anda rasa sering terabaikan? Tuliskan pendapat Anda di kolom komentar. Mari kita eksplorasi 5 bagian tubuh yang sering terlupakan ini dan bagaimana perawatan rutin terhadapnya dapat memberikan manfaat kesehatan yang signifikan serta berpotensi memperpanjang umur Anda. 1. Lidah. Penemuan paling mengejutkan berada tepat di depan mata kita, atau lebih tepatnya, di dalam mulut kita. Lidah adalah bagian tubuh yang sering diabaikan dalam rutinitas kebersihan harian. Banyak orang menyikat gigi dengan tekun, menggunakan benang gigi, bahkan berkumur dengan obat kumur, namun melupakan bagian terpenting dalam kebersihan mulut mereka. Secara ilmiah, lidah memiliki permukaan bergelombang dengan banyak celah dan tekstur yang menjadi tempat ideal bagi bakteri untuk berkembang biak. Bayangkan lidah seperti spons di dapur Anda yang menyerap dan menyimpan banyak bakteri, sisa makanan, dan sel-sel mati. Tanpa pembersihan rutin, lapisan putih atau kekuningan yang disebut plak lidah akan terbentuk. Dampak dari lidah yang tidak bersih sangat luas. Bakteri pada permukaan lidah tidak hanya menyebabkan bau mulut, tetapi juga dapat menyebar ke gigi dan gusi, menyebabkan kerusakan gigi dan penyakit gusi. Lebih mengkhawatirkan lagi, bakteri dari mulut dapat memasuki aliran darah dan mempengaruhi organ-organ penting seperti jantung dan paru-paru. Penelitian terbaru bahkan menunjukkan hubungan antara kesehatan mulut yang buruk dengan penyakit jantung, stroke, dan diabetes. Membersihkan lidah sebenarnya sangat mudah dan hanya membutuhkan waktu beberapa menit. Setiap pagi sebelum sarapan, gunakan alat pembersih lidah khusus yang bisa dibeli di apotek, atau cukup gunakan sisi belakang sikat gigi Anda yang bertekstur. Berdiri di depan cermin, julurkan lidah seluas mungkin, dan dengan tekanan lembut, gosok dari bagian belakang ke depan sekitar 4 kali. Gerakan ini seperti sedang membersihkan meja dapur, harus teliti tetapi tidak boleh terlalu kasar, karena lidah adalah jaringan yang sensitif. Setelah selesai, bilas mulut Anda dengan baik untuk menghilangkan partikel yang terlepas. Ulangi proses ini sebelum tidur, namun dengan gerakan yang lebih lembut. Proses pembersihan lidah hanya memakan waktu sekitar 2 menit di pagi hari dan 1 menit di malam hari, tetapi manfaatnya sangat signifikan. Mary, teman saya yang berusia 67 tahun, mulai rutin membersihkan lidahnya 3 bulan lalu. Hasilnya sungguh luar biasa. Dia tidak hanya merasakan makanan dengan lebih baik, tetapi dokter giginya juga melihat peningkatan besar pada kesehatan mulutnya secara keseluruhan. 2. Kaki. Kaki adalah pondasi kesehatan kita, terutama saat usia semakin bertambah. Namun, banyak orang beranggapan bahwa membilas kaki di bawah shower sudah cukup untuk menjaganya tetap bersih dan sehat. Padahal, ada cara khusus untuk merawat kaki yang dapat memberikan manfaat kesehatan jangka panjang. Secara ilmiah, kaki memiliki lebih dari 250.000 kelenjar keringat dan merupakan area yang rentan terhadap infeksi, terutama di sela-sela jari. Kurangnya sirkulasi darah di kaki, yang umum terjadi seiring bertambahnya usia, berarti sistem kekebalan tubuh sulit mencapai area ini untuk melawan infeksi. Kondisi seperti diabetes semakin memperburuk masalah ini karena mengurangi sensitivitas, sehingga cedera atau infeksi mungkin tidak terdeteksi. Dampak dari perawatan kaki yang buruk bisa sangat serius. Infeksi jamur seperti atletes foot dapat menyebar dan menjadi sulit diobati. Kulit yang pecah-pecah dan kering bisa menjadi tempat masuknya bakteri, menyebabkan infeksi yang pada kasus ekstrim dapat mengancam jiwa, terutama bagi pengidap diabetes. Masalah kaki yang tidak terawat juga dapat mempengaruhi keseimbangan dan postur, meningkatkan risiko jatuh pada lansia. Untuk mencuci kaki dengan benar, duduklah di tepi bak mandi atau gunakan bangku di shower. Gunakan air hangat dan sabun lembut untuk membersihkan seluruh permukaan kaki, termasuk bagian atas, bawah, tumit, dan terutama di antara jari-jari kaki.
Gosok dengan lembut namun menyeluruh. Seperti Anda sedang mencuci piring yang berharga, teliti tetapi tidak kasar. Jangan lupa untuk mencapai semua sela-sela jari kaki, area yang sering menjadi tempat penumpukan bakteri dan jamur. Setelah mencuci, keringkan kaki dengan sangat hati-hati, terutama di antara jari-jari. Keringkan seperti Anda mengeringkan peralatan dapur berharga, dengan teliti dan tuntas. Richard, seorang pria berusia 73 tahun, menderita infeksi jamur di jari-jari kakinya selama bertahun-tahun. Dokter telah memberikan berbagai krim dan obat, tetapi masalah terus kembali. Namun, setelah mulai mencuci kakinya dengan teliti setiap hari dan memastikan kaki benar-benar kering, infeksi tersebut akhirnya hilang. Ia mengaku tidak pernah menyadari betapa pentingnya langkah sederhana ini. Setelah mengeringkan kaki, oleskan sedikit pelembab di telapak kaki dan punggung kaki, tetapi hindari area di antara jari-jari karena kelembaban berlebih di sana dapat mendorong pertumbuhan jamur. Bagi mereka yang memiliki kulit sangat kering atau mengalami masalah diabetes, pelembab khusus kaki yang mengandung urea bisa sangat membantu mencegah keretakan dan luka. 3. Ketiak. Ketiak mungkin adalah area yang sering terlupakan dalam rutinitas kebersihan menyeluruh. Banyak dari kita hanya sekilas menggosok area ini saat mandi, tanpa memberikan perhatian khusus yang sebenarnya dibutuhkan. Padahal ketiak merupakan pusat sistem limfatik tubuh yang sangat penting, terutama seiring bertambahnya usia. Secara ilmiah, ketiak adalah area dengan kelenjar keringat apokrin yang sangat aktif, yang menghasilkan protein dan lemak selain keringat. Inilah yang membuat ketiak rentan terhadap bau badan. Lebih penting lagi, ketiak memiliki konsentrasi kelenjar getah bening yang tinggi, yang merupakan bagian vital dari sistem kekebalan tubuh. Kelenjar getah bening ini berfungsi seperti stasiun penyaringan untuk menangkap dan menghancurkan bakteri dan patogen lainnya. Dampak dari ketiak yang tidak terawat bisa cukup signifikan. Keringat dan bakteri yang terperangkap dapat menyebabkan bau badan yang tidak sedap, iritasi kulit, dan bahkan ruam. Bagi orang dengan sistem kekebalan tubuh yang melemah, seperti lansia, pembersihan ketiak yang tidak tepat bisa menyebabkan penumpukan bakteri yang berpotensi menyebar ke bagian tubuh lain. Masalah seperti hidradenitis suppurativa, kondisi kulit kronis yang menyakitkan, juga lebih sering terjadi pada ketiak yang tidak terawat dengan baik. Untuk membersihkan ketiak dengan benar, mulailah dengan mandi air hangat untuk membuka pori-pori dan melunakkan area tersebut. Gunakan gerakan melingkar yang lembut dengan spons atau kain lembut dan sabun ringan tanpa pewangi untuk mengurangi risiko iritasi. Pastikan untuk mencapai seluruh area ketiak, tidak hanya bagian yang terlihat. Barbara, seorang wanita berusia 60 tahun, dulu sering mengalami ruam di ketiaknya yang menyebabkan ketidaknyamanan dan rasa tidak percaya diri. Setelah beralih ke sabun yang lebih lembut dan mulai membersihkan ketiaknya dengan lebih teliti, masalah tersebut hilang sepenuhnya. Dia juga melaporkan bahwa bau badan yang dulu menjadi masalah baginya sudah jauh berkurang. Bersihkan ketiak dengan gerakan ke atas, ke bawah, ke samping, dan melingkar untuk memastikan semua sudut terjangkau. Bayangkan Anda sedang membersihkan kaca yang rapuh. Harus efektif tetapi tidak kasar. Jika mengalami kesulitan mengangkat tangan, misalnya karena artritis atau mobilitas terbatas, gunakan tisu basah dan usap perlahan sebagai alternatif. Setelah mandi, keringkan ketiak dengan hati-hati dengan cara menepuk-nepuknya menggunakan handuk bersih. Ketiak yang basah bisa menjadi tempat berkembang biaknya bakteri, seperti pakaian basah yang dibiarkan menumpuk. Tunggu beberapa menit sebelum mengaplikasikan deodoran agar kulit bisa bernapas dan mengurangi risiko iritasi. Hasil dari perawatan ketiak yang benar bisa mengejutkan. Bahkan jika Anda tidak menggunakan deodoran selama seminggu, Anda mungkin akan merasakan bau badan yang berkurang dan kulit yang lebih sehat. Insinyur, seorang pria berusia 70 tahun, pernah memberitahu bahwa setelah memperhatikan kebersihan ketiaknya dengan baik, benjolan kecil yang ia miliki selama bertahun-tahun akhirnya hilang. Dokternya mengatakan itu karena ia membantu sistem limfatiknya bekerja lebih baik. 4. Hidung. Bernapas adalah aktivitas paling fundamental bagi kehidupan, dan hidung adalah gerbang utama udara menuju tubuh kita. Banyak orang mengira hidung bisa membersihkan dirinya sendiri secara otomatis, tetapi seiring bertambahnya usia, menjaga kebersihan hidung menjadi semakin penting, terutama untuk mencegah masalah pernapasan yang bisa bertahan lama. Secara ilmiah, hidung berfungsi sebagai filter udara alami tubuh. Di dalamnya terdapat rambut-rambut halus dan selaput lendir yang menangkap partikel debu, alergen, dan patogen sebelum mencapai paru-paru. Namun,
Sistem penyaringan ini perlu dibersihkan secara teratur agar tetap berfungsi optimal. Bayangkan seperti filter AC di rumah Anda. Jika dibiarkan kotor, efisiensinya akan menurun dan bahkan bisa menyebarkan polutan bukannya menyaringnya. Dampak dari hidung yang tidak terawat bisa sangat mengganggu kualitas hidup. Penumpukan lendir dan partikel di hidung dapat menyebabkan sinus tersumbat, sakit kepala, gangguan tidur, dan peradangan yang dapat menyebar ke telinga dan tenggorokan. Pada lansia, masalah pernapasan akibat hidung yang tidak terawat bisa memperburuk kondisi yang sudah ada seperti asma atau POK, dan bahkan meningkatkan risiko infeksi saluran pernapasan. Jack, seorang mantan pekerja konstruksi berusia 68 tahun, mengalami sendiri betapa pentingnya kebersihan hidung. Saya tidak pernah membersihkan hidung saya dengan benar sampai alergi saya menjadi sangat parah hingga saya sulit tidur. Sekarang setelah membersihkannya setiap hari, saya bisa bernapas lebih baik dari sebelumnya, katanya. Untuk menjaga kebersihan hidung dengan aman dan mudah, mulailah setiap pagi dengan membasahi tangan dengan air hangat dan memercikannya ke hidung secara perlahan. Hirup air hangat ini dengan lembut, lalu keluarkan. Ini membantu melembabkan dan membersihkan bagian depan hidung. Beberapa orang lebih menyukai menggunakan larutan garam khusus, saline solution, yang efeknya seperti mandi uap dari dalam. Betty, kakak perempuan Jack yang berusia 70 tahun, sangat menyukai metode membilas hidungnya dengan larutan garam di pagi hari. Dia menggunakan pot neti, alat berbentuk teko kecil yang dirancang khusus untuk membersihkan hidung. Itu membuat seluruh hari saya terasa lebih jernih, katanya. Perlu diingat, jangan gunakan semprotan obat kecuali direkomendasikan oleh dokter. Larutan garam saja sudah cukup untuk kebersihan rutin. Saat membuang ingus, gunakan tisu bersih dan hembuskan dari satu lubang hidung sambil menutup lubang yang lain. Ini mencegah tekanan berlebih pada sinus yang bisa menyebabkan komplikasi. Mirip seperti ketika Anda menangani makanan mentah di dapur, kebersihan sangat penting untuk mencegah kontaminasi. Biarkan uap dari mandi air hangat membantu mengendurkan kotoran di dalam hidung. Tarik napas dalam-dalam dan perlahan melalui hidung agar kelembaban bisa membersihkan sisa kotoran yang menumpuk sepanjang hari. Setelah selesai, keringkan hidung dengan lembut. Jangan digosok karena kulit di area ini sangat sensitif. Manfaat dari kebersihan hidung yang rutin akan terasa dalam beberapa hari saja. Anda akan merasakan pernapasan yang lebih mudah, penciuman yang lebih tajam, dan mungkin tidur yang lebih nyenyak. Banyak lansia melaporkan berkurangnya sakit kepala di pagi hari dan peningkatan energi secara keseluruhan. David, seorang pemain golf berusia 75 tahun, mengatakan alerginya berkurang drastis setelah rutin membersihkan hidungnya. Dulu saya takut musim semi karena alergi saya, katanya. Sekarang saya bisa menikmati bermain golf di pagi hari tanpa harus bersin-bersin terus-menerus. Ingat, hidung adalah organ yang sensitif. Jika Anda merasakan sakit, mengalami pendarahan, atau melihat lendir dengan warna tidak normal, jangan asumsikan itu normal. Segera periksakan ke dokter karena bisa jadi ada masalah yang lebih serius. 5. Pusar. Sekarang kita membahas bagian tubuh kecil di perut yang mungkin hampir tidak pernah terpikirkan oleh kebanyakan orang untuk dibersihkan secara khusus. Pusar. Meskipun ukurannya kecil, pusar sebenarnya bisa menjadi tempat berkumpulnya bakteri dan kotoran jika tidak dibersihkan dengan benar. Secara ilmiah, pusar adalah bekas luka dari pemotongan tali pusar saat lahir. Strukturnya yang berupa cekungan atau lipatan menciptakan area yang hangat, lembab, dan terlindung. Kondisi ideal bagi bakteri untuk berkembang biak. Penelitian bahkan menemukan ratusan jenis bakteri yang berbeda dari sampel yang diambil dari pusar manusia. Beberapa di antaranya belum pernah ditemukan di tempat lain di tubuh. Dampak dari pusar yang tidak bersih mungkin tidak terlihat langsung, namun dapat menyebabkan masalah seperti bau tidak sedap, iritasi kulit, dan bahkan infeksi. Pada kasus yang lebih serius, terutama pada orang dengan sistem kekebalan tubuh yang lemah atau pada lansia, infeksi pusar bisa menyebar ke jaringan sekitarnya dan menyebabkan komplikasi yang lebih serius. John, seorang pria berusia 72 tahun, mengakui kebodohannya karena tidak pernah membersihkan pusarnya secara rutin. Saya mulai mencium bau aneh dari area perut saya, kenangnya. Dokter saya terkejut melihat kondisi pusar saya dan mengatakan bahwa ada infeksi ringan yang mulai terbentuk. Sejak saat itu, saya tidak pernah melewatkan membersihkan pusar saya setiap kali mandi. Membersihkan pusar sebenarnya sangat mudah dan hanya membutuhkan waktu beberapa detik. Saat mandi, gunakan kain lembut atau ujung jari yang dibasahi dengan air hangat dan sabun ringan untuk mengusap bagian dalam pusar dengan lembut.
Bayangkan seperti sedang mencuci cangkir teh yang berharga. Tidak perlu sesuatu yang tajam atau kasar yang bisa melukai kulit sensitif di area tersebut. Margaret, seorang wanita berusia 69 tahun, telah menjadikan pembersihan pusar sebagai bagian dari rutinitas paginya. Saya hanya menghabiskan sekitar 30 detik setiap hari untuk membersihkan pusar saya, tetapi itu terasa sebagai bagian penting dari rutinitas kebersihan saya sekarang. Sama pentingnya dengan mencuci wajah, katanya. Bagi mereka yang memiliki pusar inye atau pusar yang lebih dalam, berhati-hatilah saat membersihkannya agar air dapat mengalir keluar dengan mudah dan tidak tertinggal di dalamnya. Setelah selesai, pastikan untuk mengeringkan pusar dengan lembut menggunakan handuk bersih atau kapas. Sisa kelembaban di pusar bisa diibaratkan seperti meninggalkan air dalam vas bunga terlalu lama, akan menimbulkan bau dan pertumbuhan bakteri yang tidak diinginkan. Jim, tetangga saya yang berusia 77 tahun, baru menyadari pentingnya perawatan pusar setelah mengalami bau tak sedap di area tersebut. Saya bahkan tidak tahu dari mana asalnya sampai istri saya menunjukkan bahwa itu berasal dari pusar saya. Akunya malu-malu. Setelah mulai memperhatikan kebersihan pusar secara rutin, Anda akan mulai melihat perubahan. Tidak ada bau aneh, kulit di sekitar pusar tampak lebih bersih dan sehat, serta tidak ada iritasi atau rasa gatal yang mengganggu. Beberapa lansia bahkan melaporkan berkurangnya ketidaknyamanan perut yang sebelumnya tidak mereka ketahui penyebabnya. Dengan menjaga kebersihan kelima bagian tubuh ini, lidah, kaki, ketiak, hidung, dan pusar, Anda dapat meningkatkan kesehatan tubuh secara keseluruhan dan potensial memperpanjang umur. Kebiasaan kecil sehari-hari ini hanya membutuhkan beberapa menit tambahan dalam rutinitas kebersihan Anda, tetapi dampaknya bisa sangat signifikan dalam jangka panjang. Dr. Thompson sering mengatakan, apa yang tampak sepele di usia muda bisa menjadi krusial di usia lanjut. Kebersihan bagian-bagian tubuh yang sering terlupakan ini adalah contoh sempurna dari filosofi tersebut. Dengan investasi waktu minimal, Anda bisa mendapatkan hasil maksimal untuk kesehatan dan kualitas hidup Anda. Yang menarik, setelah mulai melakukan praktik-praktik kebersihan sederhana ini, banyak pasien Dr. Thompson melaporkan peningkatan tidak hanya pada kesehatan fisik mereka tetapi juga pada kesejahteraan mental. Ada sesuatu yang sangat menenangkan dan memberdayakan dalam mengambil kendali atas kesehatan diri sendiri melalui tindakan-tindakan kecil namun konsisten. Jadi mulailah hari ini. Jangan abaikan lagi bagian-bagian tubuh yang sering terlupakan ini. Tambahkan langkah-langkah sederhana ini ke dalam rutinitas kebersihan harian Anda dan rasakan perbedaannya dalam beberapa minggu ke depan. Tubuh Anda akan berterima kasih, dan masa depan Anda yang lebih sehat akan menjadi buktinya. Kalau kamu merasa informasi ini bermanfaat, jangan lupa klik like dan bagikan ke teman atau keluarga yang mungkin juga membutuhkannya. Kesehatan adalah investasi terbaik yang bisa kita lakukan untuk diri sendiri, dan seringkali solusi sederhana membawa dampak besar. Tuliskan pendapat dan pengalamanmu di kolom komentar, atau bagikan bagian tubuh lain yang menurutmu sering terabaikan dalam rutinitas kebersihan. Pastikan subscribe ke channel Sehat dalam 2 minggu agar kamu tidak ketinggalan informasi kesehatan praktis lainnya yang akan terus kami bagikan. Terima kasih sudah menyimak. Sampai jumpa di video berikutnya di channel Sehat dalam 2 minggu. Jangan lupa untuk subscribe agar kamu mendapatkan notifikasi setiap kami mengunggah konten kesehatan terbaru. Ingat, perubahan kecil yang konsisten adalah kunci menuju kesehatan optimal dan umur panjang.